tugas setelah lewat dari deadline kemudian dikirimkan by WA, by email ya dengan alasan apapun. Jadi semua yang bisa saya buka di Siakat maka itu yang akan saya nilai dan saya akan berikan kode-kode. Satu ya, mungkin ngasih link kosongan ya nggak ada tugasnya bisa. Yang kedua, tidak di open access untuk dosennya bisa. Yang ketiga, dikirimkan link yang tugasnya mirip dengan temannya. Nah, ini akan saya cek satu-satu dan itu semua akan saya berikan alasannya. Jadi saya tidak pilih kasih ya. Kalau memang tidak mengerjakan ya akan saya tulis tidak mengerjakan. Ya. Nah, semua untuk UTS dan UAS itu menggunakan CBT. Jadi nanti pasti multiple choice atau pilihan ganda. Cuman untuk tugas saya tetap akan menggunakan essay ya. Ini untuk mengontrol supaya apakah kalian betul-betul mengerjakan dengan seksama ya. Saya kira dengan berbagai tool saat ini tidak terlalu susah untuk mengerjakan ini. Tinggal hanya niatnya saja kalian kira-kira mau mengerjakan atau tidak. Nah, untuk perkuliahan saya sudah membuat grup WhatsApp ya. Silahkan nanti join di Siakat ya. Bagi teman-temannya yang belum join ya, mungkin bisa dijawil satu-satu ya. Kalau enggak dikirimi link yang ada di grup supaya mereka join. Jangan sampai perkuliahan sudah selesai UAS baru masuk join di grup. Terus menanyakan, "Maaf Pak, saya belum ada waktu untuk membuka grup. Mohon bisa diulangi lagi untuk UTS dan UASnya." Terlambat ya. Jawaban saya cuma satu, ikuti remedi, selesai. Karena remedi itu pastinya kalian harus mengeluarkan uang lebih ya untuk membayar. Dan remedi nilainya tidak bisa A, yang maksimal AB ya. Dosen itu hanya bisa memberikan maksimal AB untuk nilai remedi. Jadi kalau mau nilai A, ya kalian di kuliah reguler ini. Ya. Setahu saya tidak ada perkuliahan mengulang ya. Beda kalau di beberapa ini kan kita bisa mengulang di semester karena kita modelnya adalah paket. Jadi jalan satu-satunya adalah kalian melakukan remedi. Ya. Ini salah satu eh, kendala ya kebanyakan yang tidak mengikuti perkuliahan dengan baik ya mungkin karena tidak bisa absen atau tidak bisa mengerjakan tugas. Ini biasanya banyak nilainya C. Ya. Oke, dari sini mungkin apakah ada yang ditanyakan dulu yang di online atau mungkin dari cabang lain mungkin. Kalau tidak nanti kita langsung masuk di chapter 1 ya. Sebentar. Belum ada? Oh ya. Baik, kita masuk pada scope ya, ruang lingkup dan paradigma pengelolaan dan peluang bisnis retail ya. Apakah masih cukup bagus Pak retail itu ya? Sedangkan kita lihat misalkan seperti Transmart itu juga sudah ya dianggap dia masih jalan ya mungkin masih jalan tapi tidak terlalu ya. Kemudian bagaimanakah pertarungan retail modern dan tradisional ya? Ternyata sekarang tradisional juga sudah mulai naik juga ya. Salah satunya toko warung Madura 24 jam. Nah ini juga salah satu fenomena yang mungkin di dalam 3 tahun terakhir ini juga banyak sekali gitu ya. Mungkin di daerah kalian jumlah warung Madura dengan Alfamart Indomart itu mungkin jumlahnya lebih banyak yang warung Madura gitu. Nah ini juga menjadi tantangan ya bagi retail modern bahwa mereka segmennya juga sudah ada yang mulai memasuki. Nah ini menjadi tantangan bagi mereka dengan sistem yang lebih mapan ya ternyata juga tidak bisa membuat masyarakat menjadi loyal ya. Karena kan di Madura biasanya tuh lebih murah ya secara price-nya dan ada beberapa produk item ya. Kalau saya ngobrol dengan beberapa karyawan yang ada di Alfamart dan Indomaret tuh ada beberapa item yang tidak bisa masuk di retail modern tapi bisa masuk di retail tradisional. Nah, sedangkan masyarakat ya, terutama di Indonesia, ini segmennya masih menengah ke bawah sehingga mereka masih membutuhkan produk-produk yang sifatnya adalah harganya murah. Nah, kenapa dibuat retail? Nah, nanti kita akan
bedah ya apa definisi retail dan mengapa Indonesia itu sangat besar sekali pangsa untuk retailnya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu kita bisa memahami pengertian atau definisi dari retail. Kemudian yang kedua bisa memahami dan menjelaskan paradigma retail tradisional dan modern. Yang ketiga mendeskripsikan berbagai fungsi yang dijalankan dan memahami tentang karakteristik dasar dari retail. Ini yang penting. Oke, kita masuk pada definisi dari retail sendiri ya. Retail itu secara etimologis ya. Jadi kan kalau kita mendefinisikan sebuah pengertian ya, itu kan ada etimologis, ada terminologi ya. Jadi kalau etimologis itu berarti dari asal usul katanya. Itu dari bahasa Prancis ya, retailer yang artinya memotong atau memecah sesuatu ya. Jadi dari sesuatu yang besar itu dipecah menjadi kecil-kecil. Contoh nih misalkan, bisa nggak kalian beli rokok ketengan di Alfamart gitu? Itu paling sederhana saja, nggak mungkin bisa. Tapi kalau di toko tradisional bisa nggak? Sangat bisa. Nah, lebih murah, murah. Tapi kalau digabungkan pasti jatuh lebih mahal. Bener ya, misalkan satu pack misalkan 12 isi 12 itu katakanlah 30.000 ya. Kamu beli satu batang mungkin 3.000 itu, 4.000 bahkan mungkin. Itu kalau di total 12.000 dikalikan 12 pieces kan harganya lebih mahal sebenarnya. Tapi kenapa? Karena kita punya daya beli yang tidak begitu kuat. Sama kayak orang-orang di berbagai wilayah. Beli sampo karena nggak kuat beli satu pack, dia belinya model saset. Itulah yang nanti akan kita bahas. Kenapa Unilever itu sangat besar sekali di Indonesia. Karena orang Indonesia tuh suka yang modelnya adalah retail. Kecil-kecil, murah ya. Karena daya beli kita tidak sebaik mungkin negara-negara yang ada di luar negeri. Nah, jadi intinya retail itu adalah aktivitas yang dijalankan untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan kemudian didistribusikan manufaktur dalam jumlah besar kemudian dijual kepada end user. Nah, penjual yang menjual kepada end user inilah yang kita sebut sebagai retail. Pak, beli Indomie itu kalau satu dus dari pabrik murah. Iya, permasalahannya kamu nggak mungkin datang ke Indofood terus beli cuma satu dus. Nah, itu permasalahannya di situ. Maka akan dibeli oleh agen besar, didistribusikan lagi sampai kita datang sampai ke warung kelontong. Nah, baru kita bisa membeli. Ternyata harganya lebih mahal, Pak. Iya, karena ada yang namanya rantai distribusi. Ya, ada biaya transportasi, ada biaya tenaga yang membawa. Ya, tetapi whatever lah itu pasti akan lebih murah dibanding kalau kita belinya ke pabrik. Sehingga retail ini adalah salah satu tools atau perangkat aktivitas bisnis yang melakukan added value atau penambahan nilai terhadap produk dan layanan penggunaan konsumsi perorangan maupun keluarga. Nah, Philip Kotler itu mendefinisikan retail itu adalah proses penjualan eceran yang mencakup semua kegiatan yang melibatkan konsumen tingkat akhir, ya, sebagai keperluan pribadi. Jadi memang dijual untuk end user ya, jadi bukan untuk dijual kembali ya. Sehingga retailer ini permasalahannya di apa sih biasanya? Di persediaan kalau dia adalah terkait dengan barang ya. Misalkan ya, mungkin di dalam Indomaret itu kan kalau kalian lihat ada stok barang yang masuk pertama siapa yang dia harus keluar duluan. Kemudian nanti kalau barangnya kualitasnya tidak bagus, dia bisa diretur dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya konsep kalau dia retail modern. Nah, pertanyaannya kalau retail tradisional bagaimana? Nah, inilah yang menjadi masalah ya. Karena saya sudah mengalami sendiri kalau retail tradisional tuh paling besar biasanya mereka dapat ininya tuh penjualannya dari sigaret atau rokok biasanya. Karena rokok itu nggak bisa tempo ya, dia harus cash. Ya, penjualannya tuh cepat sehingga disebut sebagai fast moving product. Kemudian saluran distribusi. Retailer ini adalah komponen kunci di dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen sampai konsumen. Jadi dari manufaktur ke wholesaler atau pedagang besar, kemudian ke retail, baru kita ke konsumen akhir. Ya. Dari manufaktur
kepada pedagang besar ini sudah harganya sudah berbeda. Ya, karena dia harus menanggung biaya persediaan. Wah, kalau laku semua untung Pak. Iya, kalau nggak laku pertanyaannya bagaimana? Ini menjadi PR besar. Kemudian sampai kepada retailer. Nah, retailer ini adalah toko-toko yang yang dekat dengan kita. Nah, masyarakat kita ini kan begini cara berpikirnya. Contoh misalkan kalau di Jawa Tengah apa ya, misalnya kayak Sami Luwes misalnya, Luwes gitu, Luwes Group itu, atau apa ya yang paling lokal ya. Saya Luwes itu cukup main besar ya di Solo, di Salatiga, di Ungaran juga. Rumah kalian misalkan di daerah Karangjati ya, mau beli pasta gigi. Harganya kalau di Luwes itu 5.000, tapi kalau di toko kelongkong 6.000. Nah, secara logika kita, wah lumayan nih selisih 1.000. Iya, kalau sampai sana dapat parkir 1.000 bagaimana? Nah orang akhirnya akan berpikir, ya kalau cuman hanya untuk beli saya sendiri, saya mending ke toko yang dekat dengan rumah. Kecuali kalian beli dalam jumlah yang lebih besar. Nah itu selisihnya beda. Ya. Jadi kita berpikir akhirnya, benar juga ya daripada jauh-jauh ke sana. Dan fungsi retailer ini juga bagus, artinya bisa menggerakkan ekonomi yang ada di masyarakat di level yang paling bawah. Ya, dimana dulu retail modern itu sangat powerful ya. Sekarang mereka ada kompetitor, salah satunya ya warung Madura itu ya, 24 jam. Paradigma tradisional yang penekanan retailnya menggunakan pendekatan konvensional ya. Kalau ini sudah lumayan agak rapi ya, yang di sebelah kiri ya. Ini hampir mirip kayak warung Madura ya. Jadi template-nya itu dia menata rapi gitu. Sehingga orang datang itu sudah lihat look-nya itu bagus. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana kayak retail modern itu dia menata dari SKU atau stock keeping unitnya supaya dia bisa orang itu melihat. Contoh begini, ada barang yang sifatnya adalah komplementer, ada yang sifatnya substitution. Contoh, orang kalau cari pasta gigi biasanya cari sikat gigi. Makanya kalau di Indomaret kalian lihat pasta gigi dan sikat gigi itu selalu di dalam kanan kiri. Ya, nggak mungkin tuh pasta gigi tahu-tahu sebelahnya apa, misalkan snack gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Nah, penataan layoutnya itu pun juga ada rumusnya. Dan kenapa kok retail modern itu dibuat sekecil mungkin? Karena sistemnya adalah kamu datang, kamu butuh, bayar, keluar. Kalau dihitung-hitung secara price-nya harganya lebih mahal, ya. Terus nanti beda, Pak, kenapa kok di Indomaret A ini kok harganya beda dengan di Indomaret B? Ya kalau Indomaret A di bandara sama Indomaret B di dekat rumahmu ya pasti beda harganya ya. Masalahnya, wah ini adanya Indomaret ini Aqua kok harganya bisa sampai 10.000. Padahal kalau di normal mungkin hanya 4.000. Bukan masalah barangnya, tetapi tempatnya itu yang menjadi masalah. Masalahnya kamu mau nggak keluar dari bandara nyari Aqua yang 4.000, itu biayanya pasti lebih mahal dibanding kamu beli di lokasi tersebut. Nah, data dari AFC melaporkan di 2013 mencatatkan 80% penjualan retail Indonesia ini didominasi dari retail tradisional. Nilainya berapa? 138 US dollar. Ya. Dan mencatat bahwa tradisional retail itu menyerap 21% tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa retail itu dia bisa menyerap 20%. Jadi kalau banyak retail yang tutup, kita bisa membayangkan berapa angkatan kerja kita yang akhirnya berkurang ya, karena mungkin bisnisnya jadi tidak jalan. Ya, mungkin kemarin dengar Menteri Keuangan nyuntik uang 200 triliun misalkan. Kenapa Pak itu? Ya supaya nanti dikembalikan lagi dalam bentuk kredit. Orang kredit bayar bunga, bunganya buat bayar orang yang nabung dan deposito, akhirnya uang itu akan beredar di masyarakat lagi. Nah, jumlah uang beredar yang sistemnya adalah produktif ini juga akan membuat ekonomi menjadi jalan. Ya, itu yang dilakukan kemarin di jaringan pengaman ketika COVID ya. COVID orang nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, makanya disuntik apa semacam jaring pengaman nasional, orang dikasih uang supaya belanja. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kita sifatnya adalah investasi dan konsumsinya menjadi kurang, itu maka juga tidak akan bisa jalan perputarannya. Nah, sektor retail ini memberi dampak pada peningkatan akses layanan keuangan dan hasil pembangunan ekonomi, termasuk
salah satunya sekarang menggunakan kris ya, atau pembayaran eh, terpusat ya, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Nggak jarang kan orang beli cilok bayarnya pakai kris. Nah, itu kan hanya di Indonesia dan India ya, setahu saya yang bisa seperti itu. Kemudian paradigma retail modern. Nah, di sini ada apa? Ada gambar yang bisa kalian lihat ya, bahwa retail modern itu juga memberikan imbas yang menguntungkan, tetapi juga tidak menguntungkan di sektor toko kelontong ya. Tapi sekarang mereka punya kompetitor yang kuat ya, kayak toko Madura 24 jam itu juga termasuk kompetitor. Sedikit banyak penghasilan toko kelontong tradisional itu akan tergerus dengan persaingan yang lebih baik. Ya, tempatnya lebih bersih, ya, ada AC, ya. Bahkan di sana itu ya, sekarang trennya itu ya, orang ke sana itu ya tarik uang sama ke toilet biasanya. Masuk yo ke toilet kok nggak beli apa-apa, kan nggak enak. Biasanya orang Jawa kan seperti itu. Akhirnya ya beli gitu. Nggak tahu air mineral apa-apa gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Dan kita nggak mau antri, ambil, bayar, selesai. Ya, sedangkan kalau di toko kelontong mungkin kesannya barangnya itu tidak rapi, tidak bersih gitu ya. Karena penataannya mungkin tidak menarik. Nah, maka kalau nggak mau emosi belanja di toko yang bisa milih sendiri ya, kalian ya silahkan di toko retail modern gitu kan. Bahkan mungkin di beberapa negara Eropa sudah tidak ada kasir lagi, jadi kita membayarnya itu menggunakan e-wallet gitu ya. Jadi ambil sendiri, dibayar sendiri, di tapping sendiri. Nah, cuman kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, karena ya integritinya ini masih masih perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi mungkin takutnya nanti malah jadi rugi gitu. Tapi sementara ini saya kira kita butuh apapun masih ada ya. Malam-malam retail modern baik tradisional atau modern yang 24 jam itu juga cukup menolong kalau kita di malam hari mungkin eh, ingin mendapatkan barang yang kesusahan ya. Misalkan kayak orang tua mendapatkan diapers ya untuk anaknya, itu kalau malam-malam nggak ada kan ya, ini sangat cukup menolong. Nah, ini perbedaan dan paradigma dari tradisional versus modern. Kalau tradisional itu terkadang tidak memilih lokasi yang terlalu luas, ya. Jadi inti dari retail itu adalah lokasi, ya. 3 kali disebut ya, lokasi, lokasi, dan lokasi. Dan terkadang tidak memperhitungkan potensi pembeli, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja, kurang memperhatikan supplier, pencatatan penjualan sangat sederhana. Tapi sekarang sudah enggak ya. Di beberapa retail modern itu saya lihat sudah menggunakan pembayaran misalkan kayak kris, dia juga sudah menyediakan. Bahkan sekarang model pakai voice gitu. Karena bahayanya begini, ketika kita sudah melakukan pembayaran, ternyata sebenarnya itu bukan melakukan pembayaran, dia melakukan kayak scamming. Nah, ini yang bahaya di situ. Sehingga dengan adanya kris model voice ini akan ketahuan ketika ada transaksi masuk, dia akan memberikan voice terkait dengan ada transaksi masuk nama sekian, nama ini transaksinya sekian, ya. Dan mereka sudah mencatat dengan rapi. Kemudian tidak ada seleksi merek, arus kas juga tidak terencana, pengembalian bisnis juga tidak terencana. Nah, di modern ini lokasinya sangat diperhatikan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kalau kita nyari Indomaret pasti di sebelahnya pasti ada Alfamart? Nah, coba dijawab nih kalau ada yang tahu. Apakah yang saya sampaikan ini fakta? Kalau kalian nyari Indomaret pasti nggak jauh dari situ pasti ada Alfamart. Bahkan ada Indomaret yang di satu lokasi itu bisa lebih dari satu. Jawabannya cuma simpel, karena mereka sebelum melakukan pembukaan analisa lokasi, mereka juga akan melakukan mapping pasar. Ya. Nah, logika sederhananya, kalau Indomaret buka di situ, Alfamart pasti berpikir berarti Indomaret sudah melakukan mapping pasar. Sehingga kita mengambil segmen niche-nya dari Indomaret. Jawaban simpelnya seperti itu. Ya. Nah, mereka mengukur ya, misalkan kepadatan jumlah penduduknya berapa, pekerjaan rata-rata di daerah itu apa, berapa total penghasilan setiap kakak, itu mereka hitung semua. Berapa dalam 1 jam itu, atau mungkin dalam berapa menit itu perputaran kendaraan bermotor, itu mereka hitung semua. Sehingga lokasinya itu sangat diperhatikan. Kemudian potensi pembeli juga diprediksi, evaluasi juga dilakukan terus. Jenis barang dagangnya terfokus karena mereka punya sistem yang bagus. Mereka jadi tahu barang yang fast moving itu apa sih yang paling sering dicari, datanya mereka pelajari, ya.
Kemudian seleksi mereknya juga sangat ketat. Tidak semua merek bisa masuk di dalam retail modern. Salah satu contohnya misalkan produk UMKM yang bisa masuk itu hanya yang sudah mendapatkan izin produk halal dan juga dari PIRT ya. PIRT itu level rendahnya di bawahnya Badan POM ya. Jadi dia kayak eh, dari Dinas Kesehatan biasanya. Dan packagingnya harus memenuhi syarat ya. Itu sehingga dia baru bisa masuk di retail modern. Kemudian pencatatan penjualannya cermat ya. Arus kas terencana dan pengembangan bisnisnya juga terencana. Karena sistemnya biasanya sudah ada ya, tinggal jalan saja. Tinggal sisi pengawasan yang dilakukan. Fungsi yang dijalankan menyediakan produk ya, memecah atau breaking bulk ya. Jadi barangnya jadi kecil-kecil ya. Jadi kalau di toko retail tuh paling memorable tuh kalau saya datang biasanya paling inget itu ada sampo saset di renteng-renteng gitu. Nah, itu atau kopi rentengan gitu. Itu paling khas sekali dari retail. Karena memang orang Indonesia tuh sukanya seperti itu, belinya yang satuan. Penghasil jasa mendapatkan kemudahan mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Biasanya retail modern itu nggak jual barang tok, dia juga jual jasa. Bayar misalkan cicilan kendaraan bermotor, TV berbayar. Akhirnya satu satu ini dipakai. Kemudian meningkatkan nilai produk dan jasa ya, yang membutuhkan retail di mana tidak semua aktivitas pelanggan terpenuhi ya karena kan keterbatasan barang dan jasa. Ini karakteristik dasar retail ya. Menurut Prof. Utami dijelaskan pengelompokannya berdasarkan unsur yang memuaskan kebutuhan konsumen dan didasarkan sarana atau media digunakan serta berdasarkan pengelompokan kepemilikan. Ya. Salah satu ciri retailer konsumen retail di Indonesia itu apa sih? Yang pertama itu adalah impulse buying. Itu sangat sering dan itu Indonesia banget. Ya. Contoh, saya mau jalan-jalan di mall gitu. Pulang bawa sesuatu, padahal awalnya cuma jalan-jalan. Lucu Pak, sampai rumah buat apa ya gitu. Tapi sudah terlanjur kebeli, ya. Rencana awal mau beli baju, sampai rumah beli lain-lain. Nah, itu salah satu contoh retailer orang Indonesia dan gampang FOMO, ya. Beli satu apa besok beli, bukan karena butuh tapi pengen, ya. Apakah itu fakta, Pak? Saya rasa itu jawabannya fakta. Ya. Ini pengelompokan berdasarkan unsur ya. Jadi barang yang dijual, tingkat pelayanan, dan harga barang. Ini contohnya kayak supermarket konvensional. Ya, ini terkait dengan produk kesehatan, ya, produk pembatasan penjualan pada non makanan. Ya. Kemudian ada big box retailer. Lebih dari 25 tahun supermarket berkembang dibagi lagi menjadi supercenter, hypermarket, dan warehouse. Ya. Kalau supercenter ini ada luasnya kurang lebih sekitar 3.000 sampai 10.000 meter persegi. Ya. Kemudian ada hypermarket. Ini bukan brand ya, tapi memang jenis-jenis big box retailer. Yang paling besar itu warehouse ya. Ini retail yang menjual produk makanan terbatas dan produk umum dengan layanan minim ya. Tingkat harga rendah terhadap konsumen akhir. Kemudian bisnis kecil dan ukuran areanya 13.000. Biasanya di luar kota ya. Ini contohnya misalkan kayak Lotemat mungkin ya, kita bisa lihat itu besar sekali ya. Mau kita beli sebagai end user pun harganya juga masih lebih murah ya. Kalau kita belinya dalam jumlah yang lumayan besar. Kemudian ada convenience store. Convenience store ini adalah store yang memiliki produk jenis terbatas ya. Luasnya kurang dari 350 meter ya. Ini kayak retail-retail tradisional juga ya. Kemudian ada general merchandise retail, ada department store, ada full line discount store, ada specialist store ya, drug stores ya. Ini banyak sekali. Ya intinya itu di dalam retail itu tergantung kita punya stok barangnya seperti apa. Contohnya kayak drug stores ya. Ini kalau di Indonesia kayak apotek K24. Itu kan sangat spesifik ya, produknya adalah kesehatan ya. Dan 24 jam lagi. Ya, karena memang
kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya itu urgent, itu memang harus ada yang ya enak lah di Indonesia ya. Mau makan malam nggak ada, tinggal di online kan saja ya, dan pasti ada yang buka. Kalau misalkan sakit ya ada apotek ya 24 jam ya, kita bisa juga mengakses itu. Kemudian berdasarkan sarana yang digunakan ya, bisa melalui toko, bisa tidak melalui toko ya. Nah, biasanya sekarang ini trennya yang nomor dua ini. Datang ke toko, lihat barang, kok harganya mahal dibandingkan sama online-nya. Oh, ternyata lebih murah. Ya sudah, foto barangnya dibeli lewat online. Jalan-jalan ke mall, belinya di online. Nah, ini orang Indonesia banget. Nah, ini sangat Indonesia sekali. Vending mesin retailing ya, mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak ya. Ini yang terkenal adalah di Jepang biasanya ya. Apapun barang tuh ada di vending mesin di sana. Di Indonesia mungkin biasanya hanya cuman minuman ya biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan kepemilikan ya. Apakah dia tunggal, apakah dia jaringan perusahaan, atau dia waralaba atau franchise. Ya, nanti kalau franchise ini biasanya sangat saya sarankan untuk kalau kita sebagai pemula ya, pemula mau memulai usaha, mungkin kita bisa berusaha lewat franchise. Ini tren bisnis retail masa depan ya, ada experience shopping. Ya. Experience shopping itu bagaimana? Kita bisa memenuhi kebutuhan hiburan dan interaksi dengan lingkungan sosial, kita punya customer. Salah satunya adalah menggunakan, kalau di riset itu namanya atmosphere store. Contoh gitu ya, pas hari Natal gitu ya, temanya Natal gitu ya. Kan nggak make sense toh Natal tahu-tahu temanya beda gitu ya. Vibes-nya itu supaya orang tuh mau datang karena vibes-nya tadi. Ya. Supaya nggak bosen, pakainya berubah ya, stylenya juga berubah. Menyesuaikan dengan customer punya keinginan. Kemudian memberikan apa ya, simplicity. Simplicity itu apa? Kemudahan. Wah, saya nggak bawa cash itu, oh bisa pakai kris. Wah, saya nggak punya kris tuh, bisa pakai debit. Wah, saya nggak punya debit tuh, saya bisa pakai kartu kredit. Saya nggak punya kartu kredit, nggak punya kris, nggak punya kartu kredit, gimana Pak? Gitu. Saya ada dana gitu. Oh bisa, pakai OVO, oh bisa. Karena kris itu kan sudah memodifikasi untuk semua pembayaran ya, payment pembayaran. Nah, konsumen tuh suka yang seperti itu. Kalau semua harus cash, saya pastikan mungkin mahasiswa di kelas saya ini sudah jarang sekali transaksi menggunakan cash ya. Paling sering menggunakan kris ya, atau mungkin kartu debit gitu. Kemudian yang ketiga, utilization teknologi, wajib menggunakan pemanfaatan teknologi ya. Karena orang itu sekarang apapun yang dicari itu ya lewat media sosial ya. Kalau kita tidak tahu sesuatu. Yang terakhir adalah green retailing. Orang akan cenderung membeli produk retail yang dia lebih, yang sifatnya lebih ramah lingkungan ya. Oke, conclusionnya, bisnis retail ini adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ya, sehingga konsumen membeli produk itu secara eceran ya, jadi dia tidak membeli produk itu dalam bentuk yang lebih besar, harganya pasti lebih murah seperti itu.